Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Oke, sebelum itu kita harus ingatkan kepada kalian semua bahwa materi persamaan garis lurus berarti kita akan berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan garis lurus. Jadi, kunci pertama kita dalam video pembelajaran kali ini yaitu tentang garis lurus. Baiklah, pembahasan kita yang pertama. Sebelum itu, karena ada berkaitan tentang garis lurus, apakah di sini sudah tahu apa itu garis? Maksudnya, apa itu definisi garis? Atau dalam artian lain, apa itu pengertian garis? Apa? Sudah tahu? Kalau belum tahu, penasaran? Oke, kita bahas. Ada satu titik. Jika kita tambahkan satu titik lagi secara berhimpitan seperti ini. Jika ada beberapa titik yang berhimpitan seperti ini, coba lihat dengan cermat ya. Perhatikan, beberapa titik itu akan membentuk sebuah apa? Coba perhatikan dengan cermat. Bisa dilihat beberapa titik itu, kumpulan titik itu berhimpitan membentuk sebuah apa? Jika kita perhatikan, dia mirip dengan sebuah garis. Betul sekali. Jadi garis itu adalah kumpulan titik yang berhimpitan. Ya. Jadi garis itu adalah kumpulan beberapa titik atau titik ke N yang berhimpitan. Maka akan berbentuk sebuah garis. Oke, jadi sekarang kalian sudah paham kan bahwa garis itu, definisi garis itu adalah kumpulan titik yang berhimpitan. Jadi apapun itu titik yang berhimpitan itu disebut dengan garis. Oke, sampai sini sudah paham kan apa itu definisi garis? Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh garis. Oke, baiklah. Ini ada beberapa contoh garis. Nih, coba perhatikan gambar garis pertama. Bisa dilihat? Itu adalah kumpulan titik-titik yang berhimpitan, tapi dengan arah yang tidak beraturan. Karena ada yang ke atas, arahnya ada yang ke bawah, naik turun. Selanjutnya ini garis kedua. Kalau ini garisnya yang kumpulan titik yang memiliki arah yang sama, itu naik terus. Jadi membentuk sebuah garis juga, karena dia memiliki definisi garis. Karena kumpulan titik-titik yang berhimpitan disebut dengan garis. Nah, bisa kalau kita perbesar kedua garis ini, maka dia juga termasuk kumpulan titik-titik, beberapa titik-titik juga. Oke, garis yang pertama tadi yang arahnya itu sedikit tidak beraturan, itu ada naik, ada turun, itu adalah garis lengkung. Jadi itu disebut dengan garis lengkung. Selanjutnya, gambar kedua itu adalah, ya betul, garis lurus, karena dia memiliki arah yang sama dan membentuk suatu lurus, karena dia lurus kan. Namun, karena pembelajaran hari ini kita membahas tadi apa tadi judul pertamanya?
persamaan garis lurus. Maka kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan garis lurus. Jadi itu adalah gambar garis lurus. Bisa dilihat kan? Itu adalah gambar garis lurus. Dari sini kita akan membahas apa itu garis lurus. Dari sini kita akan mencermati kembali apa itu garis lurus. Jadi kalian harus ingat kata kunci kita itu adalah garis lurus. Selanjutnya kita akan melihat beberapa garis lurus. Oke, garis lurus pertama. Coba perhatikan garis lurus yang pertama, terus garis lurus yang kedua, terus garis lurus yang ketiga. Betul. Selanjutnya itu garis lurus yang keempat. Selanjutnya garis lurus yang kelima. Dan selanjutnya itu garis lurus yang keenam. Dari beberapa garis lurus, kalian bisa melihat ada beberapa perbedaan. Garis lurus yang pertama, garis lurus yang kedua, maupun sampai garis lurus yang keenam. Itu ada beberapa perbedaannya. Coba kalian cermati, perhatikan dengan teliti dari beberapa 6 garis tersebut di mana letak perbedaannya. Coba cermati garis pertama, garis kedua, garis ketiga sampai garis keenam. Di situ bisa kalian lihat perbedaan apa yang mempengaruhi keenam garis tersebut. Sebelum kita lanjut, sebelum jawabannya kita ungkap, coba kamu pikirkan apa jawabannya. Dari keenam garis ini, menurut kamu apa perbedaan mereka? Coba, terletak di manakah perbedaannya? Coba kamu perhatikan. Kita beri dulu waktu 10 detik dari sekarang. 10 detik untuk berpikir. Hitungan ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu berpikir sudah habis. Baiklah, syarat untuk melihat kemiringan ini, kita akan buat syarat pertama, yaitu jika kita melihat dari kiri ke kanan, naik maka positif. Jika kiri ke kanan turun, maka negatif. Itu syarat pertama. Dari situ kita akan melihat nilai dari kemiringan. Oke, gambar pertama. Kita lihat kiri ke kanan. Karena tidak ada perubahan, itu adalah garis horizontal juga, maka tidak memiliki perubahan, maka kemiringannya adalah betul, 0. Selanjutnya, gambar kedua kita lihat dari kiri ke kanan, itu adalah dia naik, maka positif. Gambar ketiga sama juga naik, tapi dia lebih tinggi, maka kita akan tambahkan 2 positif. Kemiringannya positif, positif. Selanjutnya, kita lihat kemiringan ketiga. Itu, coba keempat, gambar keempat. Lihat, dari kiri ke kanan. Itu tidak bisa dinilai, maka kemiringannya tak terhingga. Jadi garis horizontal itu memiliki kemiringan 0, sedangkan garis vertikal memiliki kemiringan tak terhingga atau tak ternilai. Maksudnya tidak bisa didefinisikan. Selanjutnya garis
garis kelima itu kita lihat dari kiri ke kanan itu menurun, berarti kemiringannya negatif. Sedangkan garis yang satu lagi lebih miring lagi, lebih menurun lagi, maka kemiringannya negatif. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa keenam gambar ini memiliki sebuah nilai. Jadi, pada pembelajaran ini kita akan mengetahui bahwa, tapi sebelum itu, kita akan lihat dulu. Coba perhatikan gambar selanjutnya. Ini ada 2 gambar gunung. Dari kedua gambar gunung ini, coba perhatikan dengan baik. Gunung pertama itu adalah Gunung Kerinci. Gunung kedua adalah Gunung Jayawijaya. Dari kedua gunung ini, manakah gunung yang lebih mudah didaki oleh seorang pendaki pemula? Apakah Gunung Kerinci atau Gunung Jayawijaya? Ini kaitannya dengan bahasan kita yang sebelumnya ya. Coba kalian teliti. Manakah gunung yang lebih mudah untuk didaki antara dua gunung ini? Gunung Kerinci atau Gunung Jayawijaya? Oke, kita akan kasih waktu kalian 10 detik untuk berpikir. Dari 2 gunung ini, manakah yang lebih mudah didaki? Gunung Kerinci atau Gunung Jayawijaya? Kita kasih waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Baiklah, kita jawab ya. Gunung pertama, Gunung Kerinci. Coba kita gambarkan lebih mendekati bentuk segitiga. Coba kita gambarkan dulu. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Ini gambar sketsa dari Gunung Kerinci. Coba dari gunung kedua, Gunung Jayawijaya. Tuh, 2, 3. Dari gambar tersebut, mana yang lebih curam? Bisa dilihat kalau gambar ke Gunung Kerinci sekilas dia lebih landai, atau disebut juga kemiringannya sedikit lebih rendah dibandingkan dari Gunung Jayawijaya yang sedikit curam, yang lebih tinggi, dan itu pasti sulit. Kenapa? Pertama, coba kalau kita bayangkan kita bergambar, kita naik gunung ke Gunung Kerinci, lebih mudah mana? Kemiringannya sedikit rendah atau kemiringannya sedikit tinggi? Coba kalian bayangin, kalian naik kendaraan, misalnya motor, kalian mendaki dengan kemiringannya yang sedikit tinggi. Apakah sulit atau lebih mudah? Ya, lebih sulit karena kita harus membutuhkan kecepatan yang besar untuk naik ke kemiringan lebih tinggi. Tapi kalau kemiringannya sedikit rendah, maka kita cuma hanya membutuhkan kecepatan yang sedikit lebih tidak menghabiskan kecepatannya yang sedikit lebih rendah dari ketimbang kita naik kalau kemiringannya sedikit curam. Oleh karena itu, kalau untuk rekomendasi untuk gunung untuk pendaki pemula itu adalah Gunung Kerinci. Jika jawaban kalian benar, berarti kalian sudah paham materi sebelumnya. Oke? Kalau bagi yang belum benar atau belum tepat jawabannya, coba pahami materi sebelumnya. Dari situ kalian akan dapat kesimpulan bahwa kemiringan yang lebih curam akan sulit untuk dijangkau oleh pendaki pemula. Tapi kalau kemiringan sedikit lebih rendah, itu mudah untuk didaki oleh
pendaki pemula. Dari sini kalian bisa memahami apa itu sebenarnya kemiringan. Baiklah, dari penjelasan tadi kita sebenarnya sudah sampai di mana suatu hal yang penting yang akan kita simpulkan dalam pembelajaran kali ini atau video pembelajaran kali ini. Dilihat dari beberapa garis tadi, ada 6 garis berbeda itu memiliki suatu kemiringan yang berbeda. Ada yang tadi kemiringannya 0, ada kemiringan positif, ada kemiringan positif-positif, ada kemiringan yang tak terdefinisi atau mendekati tak hingga, ada juga kemiringan yang negatif, ada juga kemiringan yang negatif-negatif. Dari sini, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa setiap garis memiliki angka kemiringan tertentu, tergantung posisi garisnya. Ya, betul. Tadi dari garis pertama, garis kedua, sampai garis ke-6, kita bisa lihat posisi garis tersebut berbeda. Ada yang kemiringannya 0, ada yang kemiringan positif, ada kemiringannya negatif, dan kemiringannya yang tak terhingga atau tak ternilai. Dari sini bahwa dapat kita jelaskan bahwa setiap kemiringan itu pasti memiliki nilai. Oleh karena itu, nilai kemiringan suatu garis kita ralat, nilai kemiringan suatu garis itu disebut dengan sebuah gradien.